Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi pegadaian syariah dalam ekonomi lembaga ekonomi Islam. Tanpa berlama-lama lagi, baiklah langsung saja masuk ke penjelasan awal yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Tarisa Rizky Amelia. Baiklah, terima kasih Mona. Untuk slide-nya boleh diganti lagi. Sekarang kita membahas latar belakang. Pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong hadirnya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam, termasuk pengadaian syariah. Kebutuhan masyarakat akan dana cepat seringkali tidak diimbangi dengan akses pembiayaan yang adil dan bebas riba. Sistem gadai konvensional yang berbasis bunga berpotensi menimbulkan unsur ketidakadilan sehingga diperlukan alternatif yang sesuai syariat. Pengadaian syariah hadir dengan menggunakan akad ron, gadai, dan ijarah sewa jasa penyimpanan sehingga pembiayaan yang diberikan bebas riba dan lebih transparan. Adapun rumusan masalah yang pertama itu apa dasar hukum yang melandasi praktik gadai syariah yaitu RON dalam perspektif Islam. Yang kedua itu bagaimana produk serta sistem pembiayaan yang diterapkan dalam pengadaian syariah. Yang ketiga bagaimana proses penilaian barang jaminan dan mekanisme pemberian pembiayaan dalam pengadaian syariah. Yang keempat, bagaimana mekanisme lelang barang gadai serta sumber pendapatan yang diperoleh penggadaian syariah sesuai prinsip syariah. Yang kelima, bagaimana penerapan penggadaian syariah dalam membantu masyarakat, khususnya melalui studi kasus keberhasilan pembiayaan. Pengertian penggadaian syariah. Penggadaian syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Konsep utama yang digunakan adalah akad ron, yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Pengadaian syariah berbeda dengan pengadaian konvensional karena yang pertama itu tidak menggunakan sistem bunga, yang kedua mengandung unsur riba, yang ketiga menggunakan biaya jasa atau ujaro sebagai kompensasi penitipan barang. Lanjut, slide selanjutnya. Dasar hukum gada syariah. A. Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa dalam transaksi utang piutang diperbolehkan adanya jaminan atau ron sebagai bentuk pengamanan. Dasar hukum gadai syariah artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagaimana sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran 1984. Selanjutnya. Dasar hukum gadai syariah, yaitu ada B. Hadis. Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik gadai diperbolehkan dalam Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama, gadai diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, gadai diperbolehkan dilakukan dengan non-muslim. Yang ketiga, gadai diperbolehkan dalam kondisi kebutuhan. Yang keempat, barang gadai tetap milik penggadai. Ini menjadi bukti bahwa ran adalah praktik muamalah yang sah dan pernah dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas rekan Tarisa atas penjelasan materi tadi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Juwita Purnama Putri. Kepada Juwita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, masih di Dasar Hukum Gadai Syariah yang C, Fatwa DSN MUI. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang RAN dan RAN emas yang menjadi landasan operasional pegadaian syariah di Indonesia. Fatwa ini mengatur bahwa yang pertama, pinjaman diberikan tanpa tambahan bunga. Yang kedua, pegadaian boleh mengenakan biaya pemeliharaan atau penitipan atau ujroh. Yang ketiga, biaya tersebut tidak boleh didasarkan pada besar kecilnya pinjaman. Yang keempat, jika barang dijual karena gagal bayar, kelebihan hasil penjualan harus dikembalikan kepada nasabah. Fatwa ini menjadi dasar operasional bagi pegadaian syariah di Indonesia agar tetap sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, rukun dan syarat gadai syariah.
Rukun gadai syariah. Agar sah secara syariah, RAN harus memenuhi 5 rukun. Yang pertama, rahin, pihak yang menggadaikan barang. Yang kedua, murtahin, pihak yang menerima gadai atau pegadaian. Yang ketiga, marhun, barang yang dijadikan jaminan. Yang keempat, marhun bih, jumlah utang atau pinjaman. Yang kelima, sigat atau ijab dan kobul. Pernyataan akad. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad menjadi tidak sah. Lalu syarat gadai syariah. Beberapa syarat dalam RAN antara lain. Yang pertama, barang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, barang merupakan milik sah pemberi gadai. Yang ketiga, barang dapat diserahkan dan dikuasai. Yang keempat, nilai utang jelas dan disepakati. Yang kelima, akad dilakukan tanpa paksaan. Yang terakhir, tidak mengandung unsur goror atau ketidakjelasan. Persamaan dan perbedaan dengan pegadaian konvensional. Persamaannya, yang pertama, sama-sama memberikan, yang kedua, pinjaman dengan jaminan barang, yang ketiga, barang disimpan sampai pelunasan, yang keempat, memiliki batas waktu pembayaran. Adapun perbedaannya, secara aspek imbalan, syariah itu ujroh atau biaya jasa, konvensional itu ada bunga, dan pada aspek dasar hukum, di syariah Islam ada syariah Islam dan di konvensional termasuk sistem bunga. Pada aspek unsur riba tidak ada dan di syariah tidak ada dan di konvensional ada. Dan pada aspek tujuan dalam syariah keadilan dan tolong menolong, sedangkan di konvensional ada profit maksimal. Adapun 3 larangan dasar. Yang pertama, goror atau ketidakjelasan dan ketidakpastian. Yang kedua, riba atau tambahan yang tidak sah. Tiga, maisir, ialah judi atau spekulasi berlebihan. Ketiganya dilarang untuk menjaga keadilan, transparansi, dan stabilitas ekonomi. Transaksi pegadaian syariah. Dalam praktiknya, pegadaian syariah menggunakan kombinasi beberapa akad. Yang pertama, akad RAN sebagai jaminan. Yang kedua, akad qard sebagai akad pinjaman. Yang ketiga, akad ijaroh sebagai biaya. Yang keempat, jasa penitipan atau ujroh. Ketiga akad ini dipisahkan agar tidak terjadi praktik riba terselubung. Selanjutnya, RAN atau produktif dengan konsumtif. Dari sisi penggunaannya, RAN dapat digunakan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam praktiknya, RAN lebih sering dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif yang bersifat mendesak seperti biaya kesehatan atau pendidikan, karena prosesnya yang cepat dan relatif sederhana. Namun demikian, RAN juga dapat digunakan untuk pembiayaan produktif, terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal dek. Meskipun demikian, ini kurang ideal untuk pembiayaan jangka panjang karena sifatnya yang berbasis jaminan dan bukan skema investasi atau pembiayaan. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Juwita atas penjelasan materi tadi. Baiklah, pada tahapan transaksi pegadaian syariah ini akan saya sendiri yang akan menjelaskannya, di mana yang pertama itu nasabah itu membawa barang berharga, lalu kedua barang itu ditaksir nilainya oleh pihak pegadaian, ketiga ditentukan jumlah barang pinjaman, itu biasanya di bawah nilai barang, lalu yang keempat itu dilakukan akad. Nah, yang kelima itu dana baru dicairkan. Keenam, nasabah melunasi pinjaman ditambah biaya jasa. Lalu yang terakhir yaitu barang baru bisa dikembalikan. Nah, catatannya itu jika kita itu tidak mampu melunasi barang, itu tuh dapat dijual. Nah, dari hasil penjualan itu digunakan untuk melunasi hutang dan jika ada kelebihannya itu bisa dikembalikan kepada nasabah. Lalu adapun manfaat pegadaian syariah dan resiko tantangan pegadaian syariah, di mana pada manfaat pegadaian syariah ini ia memberi solusi pembiayaan cepat dan mudah. Yang kedua itu alternatif pinjaman bebas riba. Ketiga aman dan transparan. Keempat membantu masyarakat dalam kondisi darurat. Dan yang kelima itu mendorong sistem ekonomi yang adil. Lalu dari manfaat tadi dia memiliki resiko dan tantangan dari pegadaian syariah tersebut. Nah, yang pertama itu literasi keuangan syariah itu masih rendah. Lalu persaingannya itu dengan vintage. Ketiga, fluktuasi harga emas. Lalu yang keempat itu resiko gagal bayar.
Apa sih beda ujrah sama ijrah? Nah, di mana ijrah ini merupakan akad atau kontrak yang mendasar hukum pemberian jasa, di mana itu termasuk dalam mekanismenya. Sedangkan ujrah ini adalah ketidakseimbangan atau biaya yang timbul dari akad tersebut atau nilai pembayaran atas jasa yang diberikan, maupun mekanisme lelang dan sumber pendapatan. Dari mekanisme lelang yang pertama itu jika nasabah tidak melunasi hingga jatuh tempo, itu bisa pegadaian itu memberikan peringatan yang pertama. Lalu yang kedua diberikan kesempatan perpanjangan, ketiga jika tetap gagal bayar atau barang dilelang, dan yang keempat hasil lelang itu digunakan untuk melunasi pokok dan biaya. Lalu yang terakhir itu sisa dananya itu dikembalikan kepada nasabah. Nah, dari ini prinsip keadilan dan transparansi itu sangat dijaga dalam proses mekanisme lelang ini. Lalu dari Pegadaian syariah ini mereka mendapatkan sumber pendapatan itu berasal dari ujro atau biaya pemeliharaan, margin murabah, bagi hasil murabah, biaya administrasi, keuntungan penjualan barang lelang atau sesuai ketentuan syariah. Itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari bunga atau denda yang bersifat riba. Dari Pegadaian Syariah ini kami mengambil studi kasus di mana keberhasilan dari Pegadaian Syariah. Contohnya itu modal UMKM, di mana seorang pedagang makanan membutuhkan modal sebesar 5 juta untuk memperluas usaha mereka. Lalu mereka ini menggadaikan emas senilai 7 juta dan memperoleh pembiayaan itu 5 juta. Nah, dalam waktu 3 bulan, omset mereka tuh meningkat dan ia mampu melunasi pinjaman. Lalu dari mereka menggadaikan ini tadi, usaha mereka tuh dapat berkembang dan kesejahteraan keluarga mereka meningkat. Baiklah, dari hasil yang kami presentasikan atau diskusikan tadi mengenai pegadaian syariah, dapat ditarik kesimpulannya di mana pegadaian syariah itu adalah lembaga pembiayaan berbasis akad ron yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, sistem ini itu tidak menggunakan bunga, melainkan biaya jasa atau ujroh sebagai kompensasi penitipan barang. Lalu, pegadaian syariah ini bertujuan menciptakan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas dari riba. Oke, baiklah. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pegadaian syariah dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.